Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan GKI Cimahi kali ini. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, nyata benar kasih setiamu, penyertaanmu selalu ada berserta dengan kami. Untuk itu pada kesempatan kali ini saat kami kembali akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga kami selain bisa memahami, terlebih lagi kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang dibahas pada kesempatan kali ini dari Yohanes 1 ayat 14. Bunyinya demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal sebentar lagi. Selain gereja yang menghias diri dengan hiasan-hiasan Natal, tidak kalah mal-mal, tempat-tempat rekreasi juga memasang ornamen-ornamen Natal. Tentunya di tempat bisnis mereka. Acara-acara menyambut Natal disiapkan. Bahkan ada yang menyebutnya festival Natal. Natal bagi kebanyakan orang adalah waktu untuk berpesta. Natal memberikan alasan untuk makan banyak dan membelanjakan lebih banyak, untuk membeli kado atau pakaian baru. Natal sudah kehilangan arti dan makna yang sesungguhnya. Natal sudah kehilangan Tuhan Yesus. Dan kemungkinan besar hal ini juga terjadi di negara dan gereja kita. Saat gereja hanya begitu sibuk mempersiapkan acara-acara perayaan Natal, namun lupa memaknainya. Merayakan Natal kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah atau bahkan berbahaya dan berisiko. Yang paling mencolok, kita mudah terperosok ke dalam komersialisasi Natal. Kita jatuh dalam kesibukan Natal, mengalami demam Natal. Kita bisa terperosok ke dalam keramaian bersuasana gemerlap dan kemewahan, tanpa sadar bahwa sang bayi yang kita rayakan lahir dalam sebuah keluarga yang sederhana. Kita bisa jatuh dalam kemunafikan Natal. Pada hari Natal kita menjadi baik, damai dan pemurah, tetapi begitu Natal usai, kita kembali pada pola hidup lama, egois dan pemarah dan sebagainya. Kita seperti lampu hiasan Natal yang menyala selama beberapa hari saja di bulan Desember. Natal menjadi tempat untuk mencari kepuasan rohani kita sendiri. Orang Kristen bisa kehilangan makna Natal yang sebenarnya jika kita hanya begitu terpesona oleh kisah tentang seorang bayi hingga menjadi begitu sentimental. Namun seolah-olah kisah itu tidak menuntut kita untuk berbuat sesuatu dan juga tidak menuntut perubahan dalam cara berpikir dan cara hidup kita. Seharusnya bukan seperti itu. Kalau begitu, bagaimanakah kita dapat merayakan Natal namun tidak menghilangkan maknanya? Natal bukanlah sekedar suasana, tetapi soal hati. Natal harus meluap dari hati dan bukan datang dari suasana. Natal seharusnya adalah masa yang penuh pesona, rasa hormat,
serta mendatangkan ketakjuban ketika kisah kelahiran Kristus dibacakan dari Alkitab. Kemeriahan dan kesyahduan Natal seharusnya membuat hati kita tergetar penuh makna. Dalam merdu dan indahnya syair, alunan lagu-lagu Natal, serta kilauan hiasan-hiasan Natal yang dipasang, seharusnya pada setiap Natal, Kristuslah yang dimuliakan, dipuji dan dipuja karena Kristus adalah Tuhan. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Bacaan ayat Alkitab kali ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan setidaknya ada 3 hadiah besar dalam Natal. Yaitu pertama, untuk pengampunan dan kebebasan dari dosa dan rasa bersalah, karena ada kuasa yang diberikan kepada Kristus sebagai anak tunggal Allah Bapa. Kemudian kedua, ketentraman, karena Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan Dia diam di antara kita, tentunya dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Dan kemudian yang ketiga, Ia memberi hidup kekal, karena Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia telah mati bagi kita, namun Ia telah bangkit dan hidup. Jadi seharusnya Natal tetap Natal, walau tidak ada perayaan besar-besaran. Natal tetap Natal, walaupun tidak ada pohon Natal dengan lampu kerlap-kerlipnya. Natal tetap Natal, walau tidak ada Sinterklas dan hadiah-hadiahnya. Natal tetap Natal jika ada Kristus. Di dalam kemeriahan Natal harus tetap ada Kristus yang menjadi inti perayaan. Jangan sampai perayaan Natal mencuri Kristus dari hati kita. Natal adalah Natal jikalau kita dapat melihat kemuliaan Kristus Yesus yang mengubah dan memperbaharui hidup kita. Dan jikalau kita mau memberi diri dan hati kita padanya seperti yang dilakukan Yusuf, Maria, para gembala dan para majus. Namun perlu diingat pula, Yesus tidak meminta emas, kemenyan atau mur, harta kita untuk diberikan kepadanya. Namun Ia hanya menghendaki hati dari orang yang Ia temui untuk diselamatkannya. Sungguh, kemuliaan hanyalah bagi namanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat memaknai Natal.